Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaman la ya'tadi ala ahli mamlakatih, subhanaman la ya'khudu ahlal ardi bi alwanil azab, subhana raufur rahim. Allahumma ij'ali fi qalbi nuran wa basaran wa fahman wa ilman, innaka ala kulli syai'in qadir. Ada dua prinsip atau diktum yang akan kita diskusikan di sini. Yang kemarin tidak hadir, tolong mengamatinya ya, menyimaknya dengan baik. Kemudian saya mengharapkan kritikan mereka dan evaluasi mereka ya dari apa yang saya sampaikan hari ini. Diktum itu mengatakan tarjih bila murajjah, tarjihun bila murajjah, bila murajjahin muhal, dengan al-fa'il wal ghoyah muttahidan ya. Pelaku atau agen dan tujuan menyatu. Kalau ini tarjih, tarjih itu memilih ya, selecting, memilih. Kalau memilih ada pilihan kan, memilih itu minimal dua. Misalnya di sini saya mau ke satu tempat, ada dua jalan, kanan dan kiri. Sama jaraknya, sama mudahnya. Kira-kira kalau saya milih jalan kanan, saya milih jalan kanan saja ke arah sebelah kanan. Pilihan saya ada pakai alasan nggak? Tidak. Nah, kenapa tidak? Dan kenapa pakai? Ini awal saya bingung mau kemana nih? Jalan A atau B? Sudah B aja. Apakah mungkin saya memilih jalan B tanpa alasan? Murojah itu alasan ya? Alasan. Memilih tanpa alasan muhal, mustahil. Ya, tarjih itu menyeleksi, memilih, memprioritaskan tanpa murajah, tanpa alasan muhal. Jadi dalam contoh tadi meskipun sederhana, mungkin kita bayangkan dia memilih begitu saja tanpa alasan. Karena dua-duanya sama kan? Dua jalan itu sama, tidak ada yang perlu dilebihkan, diutamakan. Sama-sama mudah, sama-sama dekat. Ya. Tapi pasti ada alasan di pikiran Anda untuk sudah saya memilih B aja. Bisa jadi alasan itu psikologis, rasional, agama, keyakinan, atau intuisi. Ada orang tua yang mau menikahkan anaknya, putrinya yang masih muda, pernikahan dini. Usia 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Menurut syariat 15 tahun. Boleh itu. Ya. Menurut teks lahiriah. Menurut teks ya, skripturalis, hadis-hadis 15 tahun. Itu di Indonesia disebutnya pernikahan dini. Mengapa si orang tua itu mau menikahkan anaknya yang masih muda? Ada banyak alasan. Pertama, anaknya mungkin sudah dewasa. Yang kedua, calonnya berkualitas. Ya, ini fakta ya. Saya rela menikahkan anak saya yang masih muda
karena calon menantunya bisa membantu ekonomi saya. Ini fakta nih. Kebanyakan kasus seperti itu di daerah. Ya. Hutang saya bisa lunas, misalnya karir anak saya bisa terjamin, tidak usah lagi memikirkan pekerjaan, ya. Terus mungkin calon suaminya soleh, ya, dan sebagainya. Nah itu kenapa sih orang tua itu memilih cenderung menikahkan putrinya? Ada alasan murojah. Tapi tolong perhatikan murojahnya apa. Jadi murojahnya, alasannya itu apa? Alasan yang dianggap kuat itu apa? Jadi murojahnya itu ada rasional, agama, ekonomi, ketakutan, ya. Mungkin banyak ya murojahnya. Pertimbangkan murojahnya. Takut anak saya tidak laku, nanti jadi perawan tua. Itu banyak menghantui orang-orang desa. Takut anak saya jadi perjaka tua kalau anaknya laki-laki. Itu ketakutan itu menghantui orang-orang desa. Ada 87 juta anak-anak yang kalau harus memilih pernikahan dini itu akan berdampak pada masa depan mereka. Ya. Karena dampaknya wanita yang masih muda nikah nanti punya anak. Nah, having baby istilahnya, masih bayi punya bayi lagi. Belum matang. Pendidikannya belum matang, kedewasaannya belum matang, dan anaknya jadi korban. Jadi murojahnya itu harus rasional. Ini kita harus memikirkan masa depan, ya kan? Masa depan anak. Masa depan bangsa. Ada 87 juta jiwa loh sekarang ini. Nah, yang melakukan ini karena alasan ekonomi. Mungkin Anda bertanya-tanya, apa ini ya? Yang alasan ekonomi atau karena agama atau karena ketakutan. Agama ini maksud saya literalis. Ya. Agama itu maksudnya madhab literalis. Apa literalis itu? Tekstualis ya. 60 juta. Banyak kan? Banyak 60 juta itu. Akhirnya nikah muda, nikah dini, nikah muda, nikah muda. Padahal dengan falsafah, dengan filsafat, kita bisa menggabungkan kan antara rasionalis, agama, ekonomi, bisa digabungkan, bisa dikompromikan, bisa diharmonisasikan. Karena akal dengan agama tidak bertentangan, dengan ekonomi juga tidak bertentangan. Oke, agama mengatakan, agama kan teksnya kan seperti menyuruh kawin muda, nikah dini. Tapi kalau kita perhatikan teks itu demikian. Umumnya usia 15 tahun itu saat itu, ya lihat konteksnya ya. Umumnya itu sudah dewasa matang. Fisiknya matang, jiwanya matang, spiritualitasnya matang. Zaman sekarang beda kan? Anak sekarang 15 tahun belum matang. Belum dewasa. Saya aja merasa belum dewasa.
20 tahun belum dewasa, 30 tahun belum dewasa. Jadi 15 tahun itu sekarang beda konteksnya. Jadi yang penting adalah kematangan, kedewasaan, spiritualitas. Bertentangan dengan akal? Tidak kan? Oh, masuk akal. Asal matang, asal siap, walaupun tidak bekerja, ya, suaminya belum bekerja, tapi dia sudah matang, sudah dewasa. Kelihatan kalau orang dewasa itu kan matanya tajam, ya, bukan jelalatan, tajam. Wah, sigap, aktif, giat, belajarnya giat, minta izinnya jarang sakit, kecuali karena olahraga, ya. Orang dewasa itu kan kelihatan, ya, dari jalannya, dari senyumnya, ya, dari sorot matanya, dari aktivitasnya. Walaupun dia belum bekerja, itu kalau nikah dengan dia dalam 1 tahun sudah bisa bekerja. Saya punya menantu, anak saya kan nikah di waktu COVID itu. Suaminya belum bekerja, tapi saya lihat akhlaknya, sorot matanya, betul. 1 tahun setelah bekerja, setelah nikah, dia bekerja. Nah, saya juga dulu begitu. Waktu saya nikah itu, saya belum punya pekerjaan apapun. Saya ngontrak karena menjual kitab-kitab saya. Saya jual kitab-kitab saya. Ya, saya belum punya pekerjaan nggak jelas, serabutan. Tapi karena saya yakin, harus orang yang yakin, orang yang matang spiritualitasnya, biologisnya, fisiknya juga matang, bugar, sehat, ya. Ini kan tidak bertentangan dengan akal, kan? Oke, akal menerima, memang harus begitu. Bukan usia 15 tahun, bukan, tapi matangnya. Jadi literalisnya diperdalam. Oh, agama itu maksudnya, lihat dong konteksnya. Dalamnya apa? 15 tahun tuh, muda itu. Tidak harus 15 tahun, yang penting matang, kan? Ekonomi, oke, ekonomi dia tidak. Kita setuju kan, kepentingan ekonomi. Tapi bukan karena semata-mata ekonomi, jangan pilih orang kaya, kan? Tapi karena akhlaknya, kan, moralnya, tanggung jawabnya, keturunan juga perhatikan. Ketakutan, nonsen. Itu yang ketakutan diciptakan oleh siapa? Kalau tidak nikah cepat-cepat, kalian akan menjadi perjaka tua. Banyak perjaka tua. Siapa? Jamaluddin Al-Afghani kan tidak nikah-nikah. Ibnu Taimiyah tidak menikah. Karena mereka sibuk belajar, sehingga tidak sempat memikirkan pasangan. Para pejuang itu nulis, berjuang, 7 hari rumahnya diserang, berjuang lagi, nggak sempat kan mikirkan yang begitu. Istrinya adalah bidadari di surga. Nah, ini maksudnya saya apa? Jadi murojahnya itu harus lengkap, ya, rasional, agama, ekonomi, dan hal-hal lain. Ketakutan jangan dipikirkan. Ketakutan itu ilusi, ciptakan oleh orang-orang dahulu. Saya ingin cerita anekdot ini, ya, untuk mengantarkan. Ada seorang guru masih muda, ustadz masih muda. Dia ceramah di kalangan ibu-ibu. Setelah ceramah, tiba-tiba ada yang bertanya, "Ustadz, izinkan saya curhat." "Oh, silahkan, boleh." "Ustadz," jangan Ustadz lah, "Bapak, si Ustadz tanya dulu, Ibu siapa?" "Saya janda muda. Suami saya meninggal. Suami saya meninggal dan boleh curhat Ustadz." "Oh, senang kan Ustadz, kan? Ustadznya juga masih muda. Silakan. Saya senang." "Ustadz, saya mimpi menikah dengan Ustadz." Wah, tambah gembira lagi, kan? Wah, itu wanita itu cantik, muda, dan mimpi menikah dengan dia. Suaminya udah meninggal. Kata si Ustadz,
Kenapa suami kamu meninggal? Saya mutilasi. Langsung kabur si ustaz. Kalau ini murojah, tertawanya lambat-lambat, bertahap terus. Nah, kalau ini saya juga tidak tahan. Walaupun saya sudah ceritakan berkali-kali. Saya kadang-kadang kalau ceramah, kalau ngajar itu saya tidak bisa membedakan apakah saya melakukan stand up komedi atau sedang memberi kuliah. Kadang-kadang campur gitu. Ya, tarjih itu artinya memilih, menyeleksi ya. Ketika memilih pasti ada dua hal ya, minimal dua hal atau tiga hal. Jadi tidak mungkin Anda memilih tanpa alasan. Nah itu. Alasannya harus kuat. Jangan perasaan kayak kemarin, membeli barang karena viral. Membeli barang karena packagingnya menarik. Packingnya menarik. Membeli barang karena status simbol, membuat saya keren. Itu kan tidak rasional. Membeli barang karena teman saya membeli. Kalau Anda perhatikan, mobil-mobil di Indonesia itu sama-sama. Bentuknya sama, warnanya sama ya. Kalau di Eropa, di Barat, beda itu. Juga berarti membelinya bukan karena rasional. Tetangga saya beli mobil Avanza, saya beli Avanza juga. Tetangga saya beli warnanya putih, kayaknya beli warna putih juga. Tuh, murojahnya. Sebagai filsuf, Anda murojahnya harus lengkap. Hati-hati ya. Al-fa'il wal ghayah muttahidan, pelaku dan tujuan itu menyatu. Jadi tujuan dengan Anda itu nanti akan menyatu. Perhatikan tujuannya harus baik. Tujuannya harus lengkap karena Anda menyatu dengan tujuan itu. Nah, sekarang kita lihat ada yang bawa laptop? Alhamdulillah. Ayo, ini lalu disiapkan. Kita akan membaca hasil penelitian ilmiah. Menurut saya hasil penelitian ilmiah ini merupakan penjabaran dari ini. Anda akan melihat di sini sehingga bisa menilai. Ya. Ini murojahnya apa? Murojahnya kultur saja. Ketakutan itu kultur diciptakan. Para wanita kan mudah didominasi oleh ketakutan kan. Dibuat kultur. Jadi alasannya murojahnya juga ada kultur budaya. Kalau agama, maksudnya agama ini para agamawan. Wah, kalau tidak nikah nanti hubungan bebas ya. Nanti perzinahan. Itu para agamawan, sebagian agamawan menakut-nakuti seperti itu. Ya kalau kasusnya Anda tinggal di Amerika, di Eropa, mungkin pantas ditakut-takuti seperti itu. Kalau di tempat yang safety, aman, terjaga. Kalau Anda belum matang, spiritual, biologikal, mental, tolaklah para pelamar itu. Meskipun bawa uang banyak, meskipun bawa mobil, karena Anda belum siap. Kalau Ahmad Sulhi sudah punya apa-apa segala hal,
Ahmad Sulhi, apa yang Anda rencanakan? Sudah punya pekerjaan, sudah punya deposito. Hah? Akan menyunting kan? Bukan menyunting kalimat, menyunting perempuan. Nah, ya betul, agak digedekan. Nah, anak-anak di generasi berikutnya, generasi masa depan, bangsa, anak-anak bangsa ya, anak-anak bangsa masa depan yang akan diharapkan untuk menjadi manusia ideal. Jadi kita pikirkannya itu masa depan. Masa depan kita pikirkan, jangan sekarang. Nikah sekarang baru 3 bulan tengkar. Tegas, superior, kompetitif, ya siap bersaing dan respon terhadap perubahan waktu. Sebagaimana wujud yang mampu menjadi kekuatan yang menggerakkan untuk komunitas dan pembangunan bangsa, untuk menghilangkan kelemahan, kemiskinan, dan kemunduran. Ini anak bangsa. Kita berharap ada 87 jiwa sekarang. Itu harus menjadi ini, harus kuat, maju. Ya. Kualitas Indonesia, kualitas anak-anak Indonesia secara garis besar ditentukan dengan keberadaan dan kemampuan bangsa Indonesia untuk melakukan kompetisi dengan bangsa lain. Perhatikan anak kita. Konsekuensi negatif yang utama bagi gadis-gadis, ini yang nikahnya dini ya. Karena pernikahan dini itu dianggap sebagai tradisi. Nah, tradisi kultur. Mengapa menikah dini? Malu kan orang tuanya. Si gadisnya juga malu. Seolah-olah terbatas masa depannya bergantung kepada laki-laki. Padahal si perempuan itu punya cita-cita, punya kreativitas. Dia akan terbatasi kalau segera menikah. Padahal jiwanya, psikologinya, mentalnya, spiritualnya belum siap. Nah, tradisi ini bisa mengganggu dan di Indonesia ini pernikahan dini ini masih tinggi. Sisi negatifnya, ya, anak-anak gadis ini akan tidak bisa mengakses pendidikan. Kesempatan-kesempatannya akan berkurang. Karena juga sekarang kita lihat kan, sudah sampai S1 saja, ya, hidup kita itu abadi. Kita pikir hidup di dunia saja, nanti di akhirat. Kalau tidak wisuda di sini, nanti wisuda di akhirat. Maksudnya diberi penghargaan di sana itu. Kamu sudah mencari ilmu. Memang kamu tidak dapat ijazah karena kamu baru meninggal. Tenang, di alam barzah, di alam kubur, kamu akan dapat kemuliaan. Surganya para ilmuwan itu diskusi, belajar lagi di sana itu. Surga. Karena itu kan belajar sampai meninggal kan. Minal mahdi ilalah, terus belajar. Terus belajar. Walaupun Anda sudah berumah tangga, belajar terus S2. Terus sampai S3. Kalau ada S4 terus. S5 sampai S-teler terus saja. Karena itu akan memuliakan Anda. Ya. Setelah doktor ada postdoktoral lagi kan. Postdoktoral itu di luar negeri 1 tahun. Ya.
Nah, pernikahan dini, pernikahan anak kecil juga adalah sumber dari trauma psikologi dan kekerasan seksual domestik. Masih kecil, masih dini, bisa jadi Anda masih dini walaupun usia 20 tahun. Iya kan? Karena kurang dewasa, belum dewasa. Sampai 22 tahun tuh bisa jadi kita ini masih kecil. Bukan dilihat dari usianya kan, mentalnya, fisiknya. Fisik sekalian suka olahraga gak? Al-aqlus salim fi jismi salim. Akal yang sehat dalam tubuh yang sehat. Olahraga dong. Kayak main pingpong. Tapi jangan main futsal. Wanita bisa olahraga kan di kamarnya kan? Jalan-jalan aja keliling-keliling di rumah, di kamar Anda. Ya, saya pernah lihat orang yang di penjara itu kan tempatnya sempit ya, bisa olahraga, keluar bugar badannya gede, sempit tempatnya, apa gitu aja olahraganya, sit up, nggak perlu ruang yang gede-gede. Kita punya ruang yang gede malah malas bergerak, ya kan? Bisa pakai besi, ya. Di penjara dia bisa keluar jadi atlet. Saya pernah melihat penjara-penjara di Iran tuh kecil-kecil. Ya Allah, saya stres kalau melihatnya itu. Apa tanah presiden Iran harus tidur di tanah terbuka, dingin, gelap, malam hari digelapkan. Dan tiap malam harus mendengar suara-suara yang dibunuh, yang diancam, yang disiksa. Nggak bisa tidur kita kan. Tapi karena kekuatan rohaninya dia bisa lolos. Jadi meninggalkan trauma psikologi. Bisa jadi korban kekerasan domestik kan. Dunia kanak-kanak itu di umumnya menurut penelitian ini yang nikah dini itu di suatu tempat yang pendidikannya rendah, ekonominya rendah, literasinya rendah. Jadi dibodoh-bodohi, makanya jangan jadi orang bodoh. Jadi orang bodoh dibodoh-bodohi. Hasil dari studi ini mendikasikan bahwa pemerintah harus berusaha untuk mengurangi jumlah anak yang nikah, pernikahan dini dengan berbagai regulasi, peraturan dan kebijakan. Meskipun mereka dianggap tidak optimal, sebagiannya karena tidak ada sanksi. Nah, hukum Indonesia lemah, tidak ada sanksi. Jadi di pengadilan ini kadang-kadang begini, wah nggak apa-apa nih ada dispensasi lah, ya kan? Bahwa anak ini meskipun masih kecil, dia sudah dewasa. Tapi alasannya apa? Dewasanya apa? Karena nulis, saya sudah dewasa, saya sudah dewasa. Ya, dengan bukti itu hakim menyetujui. Aneh kan? Jadi si gadis itu dipaksa oleh orang tuanya untuk menyatakan, saya hakim sudah dewasa, saya sudah bisa memasak, saya sudah bisa berkebun. Itu hakim hanya dengan keterangan surat itu, oh oke, gak apa-apa. Nah itu masih lemah di Indonesia. Jadi masih berargumen karena Islam, hukum-hukum Islam mengizinkan tuh untuk menikah setelah puber. Puber wanita berapa tahun? Setelah haid kan? Kalau laki-laki 14. Laki-laki 14, perempuan 9. Nah ini. Ini kan masih kecil. Ditarik lalu. Jadi perhatikan murojahnya ya. Anda jangan ikut murojahnya kultur, murojahnya ekonomi, harus lengkap. Murojahnya rasional tidak. Meskipun itu orang tua kan, orang tua menyuruh, kamu harus nurut.
diskusi dulu dong, ayah, papa, ya, mama, kenapa aku harus nikah secepatnya? Kalau alasan orang tua Anda rasional, agamanya ada, ya, alasan-alasan ekonominya ada, rasional lah, filosofis rasional, meskipun orang tua Anda tidak belajar filosofis, tapi menurut Anda ini ide gagasannya bagus, terima. Tapi kalau tidak, karena alasan agama dong, misalnya agama adalah mengatakan apa, agama kan ada hadis yang mengatakan ya, nikah itu setengah agama ya. Iya ada banyak itu. Terus, nah, dalam pandangan hukum Islam keluarga, hukum Islam tentang keluarga, menikah adalah human nature, apa? Hal yang alamiah kan? Dan sangat direkomendasikan untuk muslim. Kalau di Jepang itu kan orang tidak mau menikah. Di Korea orang tidak mau menikah karena alasan ekonomi. Padahal sudah mampu tuh. Itu kelemahannya kan? Kalau di Islam terlalu kebelet. Nah, kalau di sana terlalu santai. Udah nikah, udah mapan, tapi ketakutan. Orang-orang Eropa, Jepang itu ketakutan. Takut nanti saya punya anak, takut saya nanti gaji saya nggak cukup. Itu ketakutan, berlebihan. Ada yang berlebihan takut, ada yang berlebihan berani. Pernikahan adalah garizah insaniah, insting manusia yang harus disempurnakan dengan jalan yang sah untuk menghindari jalan yang sesat, sehingga akan menjerumuskan orang kepada perilaku yang tidak baik. Ya juga jangan dihalangi kan, ya jangan dihalangi juga, karena kalau terlalu dihalang-halangi takut dia melakukan pergaulan bebas. Jadi nah di sini Anda harus tarik ulur ya, antara berlebihan, antara mundur terlalu ketakutan ya, dan antara terlalu hati-hati. Makanya murojahnya itu harus perhatikan, murojahnya. Anda harus diskusi, harus merenung, harus istikharah mungkin. Walaupun demikian, isu tentang pernikahan dini sering menjadi polemik dan kontroversial di masyarakat, karena di sana dianggap ada asumsi bahwa itu direkomendasikan oleh agama, didorong dan diberi contoh oleh Nabi Muhammad. Nah, berat kan? Nabi Muhammad nikah dengan Siti Aisyah yang masih kecil. Padahal itu asumsi. Ingat, usia orang Arab itu 7-8 tahun di era itu sama dengan 20 tahun. Matangnya bukan usianya, ya. Orang-orang agamawan literalis ini suka begitu. Nabi Muhammad contoh dong. Siti Aisyah 7-8 tahun itu bukan seperti 7-8 tahun sekarang. Dewasa, sudah matang. Sahara padang pasir telah membentuk karakter kuat. Kemudian pernikahan diikat oleh sebuah kontrak yang kuat, mitsaqon ghalidho. Nah, Islam itu pernikahan itu kuat, sah. Ya. Yang berarti dia harus memperlakukan yang lain dengan baik. Atau harus melepaskan pergi dan kemudian berpisah pun dalam cara yang baik. Menikah dengan cara yang baik, kalau harus berpisah dengan cara yang baik. Misalnya Anda menikah dengan wanita, baru satu malam ketahuan wanita itu ternyata pelangi. Tahu pelangi ya? Pelangi itu berwarna-warni. Ini laki-laki, ini perempuan, ini laki-laki atau perempuan?
Akhirnya harus dicerai kan? Ya harus dicerai karena ternyata bukan wanita. Banci. Maka dipisahkan dengan baik. Atau misalnya karena alasan-alasan apa? Pernikahan adalah kontrak yang disetujui bahwa itu melibatkan Tuhan. Tuhan. Ada Tuhannya kan? Ada doa ya. Ada Tuhannya, ada Bismillah misalnya kan. Ada kontrak ini melibatkan Tuhan. Karena itu bukan perjanjian biasa, ini bukan perjanjian biasa. Perjanjian yang paling kuat adalah perjanjian pernikahan. Itu menurut saya kelebihan Islam. Karena ini terkait dengan Tuhan, maka Anda juga harus mempersiapkan kematangan fisik, kematangan biologis, kematangan mental, kematangan spiritual. Murojahnya jangan main-main. Ah, saya seneng dia ganteng, kayak Korea. Nggak boleh itu. Itu emosi aja, perasaan. Wah, saya suka dia. Soalnya bawa Mercy. Jangan-jangan Mercy-nya habis. Mana mungkin kan santri punya Mercy ya. Anda harus curiga itu. Ya kan? Orang tua, nih santri punya Mercy. Ini santri bisa ngaji. Ini aja milih yang Mercy. Nggak curiga tuh. Dari mana Mercy-nya itu? Dari hasil perlombaan. Perlombaan 17 Agustus. Iya. Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah melakukan ajaran Islam. Nah ini, ibadah. Karena ibadah sakral. Saya ingat kalau di Katolik atau di Protestan, pernikahan itu abadi ya. Pernikahan itu abadi. Nggak boleh putus kecuali meninggal. Itu di Islam nggak ada itu. Tapi akhirnya di mereka juga ada yang putus-putus ya, karena suaminya selingkuh atau istri selingkuh. Manusiawi lah. Tapi prinsip ajaran bahwa sekali menikah seumur hidup. Itu di Katolik ya, kalau tidak salah. Coba Anda perhatikan. Pernikahannya itu begitu sakralnya, sehingga tidak boleh itu. Tidak boleh diputuskan dengan apapun. Tidak bisa diputuskan dengan apapun. Jadi melakukan ajaran Islam dalam rangka memenuhi kebutuhan biologis dengan cara yang sah dan untuk melanjutkan harapan melalui anak-anak. Nah, anak-anak itu adalah buah cinta. Anda mungkin nggak bisa membayangkan, saya bicara dengan masa depan Anda ya. Mungkin 5 tahun lagi, 2 tahun lagi, atau mungkin begitu keluar dari kampus, sebagian dari Anda sudah dilamar. Tapi paling tidak Anda punya mindset hati-hati ya. Hati-hati. Kalau laki-laki biasanya agak lama ya. Lama ya. Memikirkan karena menjadi bapak. Makanya laki-laki harus lebih serius dalam belajar itu. Perempuan tidak perlu serius ya. Iya, tidak perlu cari nafkah. Kalau perempuan aktif itu mengembangkan diri. Kalau kalian harus aktif karena bertanggung jawab. Menafkahi istri, menafkahi anak-anak Anda harus bertanggung jawab. Jangan main-main. Belajar jangan main-main. Karena perempuan nanti di rumah, perempuan kuliah untuk mengembangkan diri, bekerja untuk mengembangkan diri, bukan untuk membantu suami. Perempuan dapat nafkah simpan buat sendiri. Suaminya minta-minta lagi ya. Bagi dong. Istrinya gajinya lebih gede dari suaminya, bagaimana tuh? Suaminya minder ya. Nah, pernikahan menyatukan dua orang. Jadi yang menyatukan itu adalah pernikahan dan terikat dengan perjanjian yang suci itu. Covenant. Saya pernah melihat film Covenant, bagus, 2024, tentang orang Amerika yang ditolong oleh orang Afghanistan. Orang Afghanistan itu loyal sampai dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan tentara Amerika. Itu kisah nyata ya. Jadi ini adalah perjanjian yang suci
dengan nama Tuhan bahwa calon suami dan calon istri ingin mencapai ketenangan, sakinah. Anda tidak akan tenang kalau sendirian. Anda tidak akan tenang walaupun tinggal di rumah yang besar, punya uang banyak, di kulkas penuh dengan coklat, es krim, TV 1000 channel. Anda tahu gak ada TV 1000 channel? Yang kalau memilihnya perlu 2 jam. Misalnya begini. Saya memilih kan 1000 channel. Ini pindah lagi kan? Pindah lagi. Itu perlu 2 jam. Itu saya pernah melihat tuh. Karena dia TV-nya gede, parabolanya 4. Jadi menampung 1000 channel. Itu kata saya, sakit orang itu ya. Memilih hiburan aja perlu 2 jam. Wah, ini nggak suka. Wah, ini hiburan. Ini film. Ini iklan. Ini komedi. Ini 2 jam. Setelah terpilih, wah tidak menarik, pindah lagi. 2 jam. Bolak-balik aja 2 jam. Terjebak dalam kesenangan palsu. Nah, bagaimanapun ya kehidupan yang tenang, sakinah ya di keluarga yang damai, dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Tapi kalau pernikahan dini tanpa kesadaran kan, tanpa intelektual, tanpa kedalaman, tanpa kedewasaan mental, itu sangat tidak mungkin, rentan dengan kekerasan. Yang namanya anak-anak, walaupun usianya 20 kan anak-anak, inginnya bermain-main. Suaminya aja kan masih temperamen, emosional ya. Kalau awal pertama dia panggil Anda itu Dinda ya, sayangku, ya kan. Mau perempuannya menyapa suami pun dengan lembut. Mau apa, abang, sayang, mau teh. Kata-katanya masih lembut. Setelah 3 bulan berubah ya, lu gue tuh. Karena 3 bulan itu jaim, betul gak? Jaga image. Ya tidak mungkin Anda kan di depan calon suami Anda ngomong apa adanya ya. Jaim, jaga image kan. Asli Anda belum keluar. Setelah 6 bulan keluar tuh asli Anda. Rambut acak-acakan, tidak sikat gigi, hidup berantakan, itu asli Anda akan keluar setelah 6 bulan, 3 bulan. Kalau si itu belum matang spiritualitasnya, dia akan merasa shock. Tapi kalau matang, tenang kan, oh tenang, manusia memang berubah-ubah, ini belum dewasa. Spiritualnya juga, oh memang dia harus dibimbing, pasangan saya harus dibimbing, pasangan saya harus dibina, diajarin. Nah, kalau matang ya, karena rumah tangga itu berat. Saya tuh ketika menikah, Anda tahu perempuan itu kalau datang bulan itu berubah menjadi pembenci kita. Jadi yang paling dibenci itu suaminya. Datang bulan atau ketika hamil, dia benci suaminya. Karena Anda shock ya kalau tidak matang ya. Ini istri saya tiba-tiba membenci saya. Benci. Tidak mau melihat. Itu. Jadi dia memang siklusnya gitu perempuan tuh ya. Naik turun. Bayangkan datang bulan dan hamil itu merubah jiwa dia, merubah diri dia menjadi ganas. Begitu melihat suami inginnya nampar, inginnya marah-marah. Apalagi kalau suami tidak bawa uang. Nah itu perlu kematangan. Anda pikir rumah tangga tuh happy-happy aja ya? Datang ada yang nyediain kopi ya. Mau mandi ada nyediain handuk. Mau tidur ada yang menina bobokan ya. Mau pulang kerja ada yang mencium tangan Anda. Ada yang menyiapkan kaos kaki. Pakai sepatu ya. Damai memang itu di film-film, di sinetron. Kenyataannya sana tuh
pergi gitu. Nah, ini kenyataan realnya itu keras. Real itu kan kenyataan itu kadang-kadang keras. Makanya harus tahu yang keras-keras dulu, yang tidak enak dulu ya. Jangan diperkenalkan yang enak-enak dulu. Pernikahan tuh enak, jangan. Pernikahan tuh bayangkan dua orang yang berbeda bersatu. Setiap hari bertemu, nggak bosan? Kamu saja coba siap dengan lalu bertemu terus, lama-kelamaan kan? Bosan. Lihat ke kamar ada lalu, lihat ke kelas ada lalu, lihat ke kantin ada lalu. Lama-lama kesal mungkin kan? Ini 24 jam. Kalau tidak ada kematangan, ketenangan diri, spiritualitas. Kalau murojahnya tidak lengkap Anda, ini istri saya. Kalau lemah, saya akan melengkapinya, tuh kan? Asal cinta jadi kasih sayang. Lihat istri Anda bodoh, Anda menjadi sayang. Bukannya kesel, menyesal gua nikah sama dia. Padahal masih banyak yang calon-calon berjejer, berbaris. Ya kan tidak akan mengatakan demikian. Nah, pernikahan hanya cocok untuk dewasa, untuk anak dewasa. Karena mereka dapat memperhitungkan perilaku mereka. Nah, perilaku orang dewasa itu kan orang yang apa ya? Mempertimbangkan tindakannya. Tambahan lagi, setiap orang dewasa yang menikah, pasangan yang menikah harus punya kematangan psikologis. Nah, ini kematangan psikologis. Jadi bukan ini nih, bukan ekonomi, ini kematangan. Mature. Kematangan psikologis. Makanya orang-orang yang berilmu itu matang psikologisnya. Seperti Anda ini matang. Anda akan bijak. Anda akan hati-hati. Anda tidak akan milih wanita karena cantiknya kan? Karena agamanya. Meskipun cantik. Nah itu. Jadi pilih agamanya dulu. Pilih rasional dulu. Pilihan rasional. Pilihan agama. Keibuan. Ya, baru itu akan mengikuti. Tapi kalau dari awal Anda, saya ingin cantik, ingin seksi, ingin putih, ingin wanita yang menarik, itu akan membuat Anda menyesal. Anda belum tahu karakternya seperti apa. Hati-hati memilih. Jangan milih calon sembarangan. Ke pasar, milih di pasar. Ke bioskop, milih di bioskop. Pilih di mana? Pilih tempat-tempat yang mulia. Atas rekomendasi Ustadz. Biasanya Ustadz kan punya rekomendasi ya. Jadi ada kematangan psikologi. Kemudian yang menikah sebelum ya, daripada yang menikah sebelum dewasa nih. Konsekuensinya pasangan yang tidak mencapai kematangan dalam pernikahan itu akan menemukan kesulitan untuk berpikir, sulit berpikir. Jadi saya lihat orang-orang yang tidak dewasa, tidak punya ilmu itu diajak berpikir sulit, diajak diskusi sulit, seperti tidak punya solusi, mandek gitu. Jadi kalau ada pernikahan ada problem, mandek, tidak bisa berpikir dia, udah cerai-cerai, kekerasan domestik, marah, bara. Sehingga rumah tangga itu menjadi bara. Asalnya bara cinta, bara panas. Panas itu terdengar oleh tetangga kita. Tetangga yang suka nguping, gosip, tersebar ke seantero dunia. Kan ada malu. Sulit berpikir. Dan sulit untuk merespon dengan baik. Pada gilirannya, pasangan yang tidak matang sering memiliki kesulitan berpikir secara hati-hati dan bertindak secara hati. Sulit nih, berat. Nggak bisa lagi berpikir, nggak bisa lagi jadi filsuf, nggak bisa lagi belajar. Tapi kalau orang yang matang, apapun masalahnya kan, tenang aja, santai aja. Ini masih banyak, tolong sebenarnya Anda layak baca jurnal-jurnal saya ya, karena itu ilmiah. Penelitiannya luar biasa. Ini 60 juta perempuan yang termakan oleh ini.
oleh agama literalis. Ada agama yang dalam, ada agama yang moderat, yang membuat Anda dewasa, yang membuat Anda terbuka kepada berbagai kemungkinan, yang membuat Anda tidak ditakut-takut oleh ilusi. Nanti jadi perjaka tua, nanti jadi perawan tua. Nah, murojahnya itu harus kuat. Tarik ke bawah. Dari sini ya, terus. Sebetulnya banyak ini sekali. Bagaimanapun, nah, tidak beruntungnya bahwa sebagian besar yang melakukan pernikahan dini itu adalah kaum muslimin. Kaum muslimin, artinya muslim itu akan banyak seperti busa. Ingat gak ada hadis? Kalian tuh banyak, tapi seperti buih. Tidak berkualitas. Banyak kalian, di mana-mana banyak, di Indonesia banyak, di daerah banyak orang-orang muslim, tapi tidak berkualitas. Lemah nutrisinya. Menjadi anak stunting, tahu stunting ya? Kecil, kekurangan gizi. Karena orang tuanya tidak berpendidikan. Orang tuanya ngasih jajan anaknya asal kenyang, asal diam. Kadang-kadang orang tua tuh ngasih HP supaya diam. Akhirnya anak-anak kecanduan HP kan dari kecil. Anda lihat sekarang di desa-desa, di kota-kota, bayi pegang HP. Itu kalau Anda melakukan penelitian, banyak sekali sampelnya, bayi pegang HP. Ibunya nonton drakor. Takut diganggu. Bayi drakor berjam-jam. Anaknya rusak, ibunya rusak kan? Rusak berjamaah itu. Ini kaum muslim ini tanggung jawab kita, makanya kaum muslimin itu harus mengamalkan itu ya. Murojahnya. Salah satu faktor yang melambari kesalahan konsepsi umum bahwa ketika anak-anak mencapai balik, mereka diizinkan untuk menikah. Kebanyakan orang desa, lihat orang desa yang setia pada Islam, mengikuti ajaran Islam bahwa pernikahan adalah tanggung jawab, bayangkan. Tanggung jawab untuk nikah itu seolah-olah tugas. Begitu dewasa mereka harus nikah. Seolah-olah tugas untuk seorang muslim. Dan ketika mereka mencapai usia yang matang, dia atau perempuan harus siap untuk menikah. Dengan tambahan, jika seorang wanita mencapai usia 15-18 tahun dan belum nikah, dia akan menjadi subjek gosip. Nah, ini kan kulturnya tidak bagus. Kenapa sih dia kuliah terus ya? Itu kan di kampung mungkin Anda mendengar ya. Kapan sih menikahnya? Oh, dia tidak laku ya. Nah, itu sakit kan? Itu Anda kasih dia apa? Makanan pedas supaya tidak bicara lagi. Nah, jadi subjek omongan kan, dan menjadi apa? Menjadi objek penolakan, sehingga tidak ada lagi wanita laki-laki muda yang mau menikahinya. Nah, itu kan. Hati-hati ini nih. Dan perempuan terus juga dengan kesehatan. Tadi kan mental, tidak bisa berpikir, tidak bisa bertindak bijak, kesehatan, kesehatan, ya. Pernikahan sebelum 18 tahun di secara internasional dianggap sebagai terkait dengan isu kesehatan dan hak-hak manusia yang akan melanggar hak-hak manusia secara dan akan berpengaruh pada gadis secara global. Nah, ini juga terkait dengan kesehatan. Meskipun praktek pernikahan muda telah berkurang secara substansi, tetapi di sekitar 20 tahun yang lalu itu masih banyak. Di Afrika aja 57% gadis beberapa country nikah sebelum 18 tahun. Jadi ini masih problem besar ini. Karena terkait dengan peradaban. Terus ini lalu mana? Hari ini lebih dari 60 juta wanita dunia dipengaruhi oleh pernikahan dini. 60 juta, bukan sedikit.
akan melahirkan generasi seperti apa? Ini muslim. Jadi dengan ini mudah-mudahan kita tidak ditipu ya oleh ilusi, oleh kultur bahwa pernikahan boleh kapanpun setelah Anda balik, tapi harus mempertimbangkan kematangan biologis, kematangan mental, kematangan spiritualitas, ruhani, kemudian juga rasionalitas, agama juga. Agama memang mendukung, tapi mendukung agama itu bersyarat, harus matang. Bukan faktor usia. Konteks usia saat itu memang matang, 15 tahun matang saat itu. Kalau sekarang mungkin beda ya. Mungkin matangnya 20 tahun, 22 tahun. Jadi perhatikan itu. Dan jangan mau ditakut-takut karena kita akan berumur panjang. Perempuan dan laki-laki punya hak yang sama untuk mengembangkan diri. Jadi walaupun Anda sudah berumah tangga, jangan terbatas, jangan dibatasi untuk mengembangkan diri Anda. Untuk belajar, untuk sekolah, untuk aktivitas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.